Halo semua, selamat siang. Kembali lagi sama gue Daryl di segmen investasi kali ini. Pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas tentang platform trading. Buat kalian yang belum tahu, sebelumnya sistem pertradingan di saham kita tuh dibagi dua ya. Jadi yang pertama itu offline, yang kedua tuh online. Nah ini kali ini tuh gue bakal ngebahas platform yang disediakan oleh broker-broker itu pada sistem online mereka gitu. Kalau untuk forex itu semuanya online. Jadi gue belum pernah, mungkin di luar ada yang offline, cuman gue belum pernah tahu gimana yang offline-nya. Jadi gue akan ngebahas tentang platform trading online buat kalian-kalian yang baru mau coba untuk bertrading saham. Jadi buat kalian yang belum tahu, silahkan nonton video ini. Yes. Kalian yang ingin memulai buat trading saham itu pasti pertama kalian semua harus cari broker. Nah, banyak ya broker-broker yang ada di Indonesia tuh, contohnya ada Mandiri Sekuritas, ada Dewo Sekuritas, ada iPod, ada UOB, ada Philips, ada ya banyak lah pokoknya. Dan kebanyakan dari mereka itu pasti menyediakan sistem online trading mereka masing-masing. Kali ini gue coba membahas apa sih fitur-fitur dari sistem online trading itu yang kalian harus tahu. Jadi gue nggak akan bahas tentang semua fiturnya, jadi gue bahasnya nanti hanya untuk fitur-fitur yang menurut gue penting, yang pasti gue pakai gitu ya. Pertama-tama gue akan bahas tentang saham dulu ya. Jadi abis ya gue bahas tentang fitur-fitur yang ada di platform saham, baru gue nanti bahasnya ke forex gitu. Yuk kita cek aja langsung. Ya halo semua, seperti yang kalian lihat ya di sini ya. Kita balik lagi, seperti kalian lihat di sini. Ini saya menggunakan platform dari Dewo Securities. Dewo Securities ini memberikan suatu sistem trading online yang seperti ini. Sekarang tampilan yang kalian lihat di layar ini adalah namanya composite desk atau namanya work desk juga gitu. Jadi ini yang paling harus penting ya kalian tahu. Jadi di bagian sini itu kalian bisa melihat pertama interstock. Interstock itu apa? Interstock itu adalah kolom atau window gitu ya, yang isinya itu tentang saham-saham yang kalian masukkan di watchlist atau saham-saham yang kalian mau lihat gitu. Contohnya di sini ada BBTN, TBIG, LPKR, Link, PTPP. Nah ini saham-saham yang lagi saya awasi gitu ya. Kemudian di sebelah kanan sini kita lihat ada namanya kolom stock price atau harga gitu. Jadi stock price ini adalah fitur pertama yang menurut saya penting karena ini adalah salah satu cara untuk melihat harga saham gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya kita lihat di sini ada KLBF, KLB Pharma, kita bisa ganti mau apa, lihat BCA misalnya. Kita tinggal ketik BCA dan enter, langsung kelihatan harganya BCA. Nggak cuma harganya doang, tapi kita bisa lihat juga antriannya dia gitu. Jadi ada yang ngebitnya berapa lot, dan yang offernya itu berapa lot gitu ya. Kemudian fitur yang berikutnya yang penting adalah multi chart. Jadi multi chart ini adalah salah satu fitur yang memperlihatkan grafik chart seperti ini ya, yang ada kayak apa namanya bar-bar ini ya, candlestick ini namanya candlestick. Jadi karena gua ini adalah seorang analis saham yang lebih ke teknikal, gua berasumsi bahwa fitur ini adalah fitur yang paling penting buat gua gitu ya, karena gua emang analisanya itu berdasarkan chart-chart ini. Gua berdasarkan price action, berdasarkan ya pokoknya berdasarkan apa yang terjadi di chart ini, gue menganalisanya lebih ke arah sana, 70% ke arah sana gitu. Jadi ya seperti kalian lihat, di informasi yang bisa kita dapat dari fitur multi chart ini adalah pertama ada di sini ada harga saham, terus ada fraksi kenaikannya, apakah itu naik atau turun. Di sini bisa kita lihat ada volume, ada over, ada open di harga berapa. Kalau misalnya kita klik di sini dia, oh ini untuk hari ini doang kayaknya. Jadi open hari ini di harga 405, terus high-nya di 415, low-nya di 1395 gitu ya. Oh ya ngomong-ngomong, platform seperti ini, fitur-fitur seperti ini, walaupun kalian pakai brokernya beda gitu ya, mostly mereka akan memiliki fitur yang sama gitu. Jadi misalnya gua kan di sini pakai Dewo Securities. Jadi misalnya kalau kalian pakai Mandiri Securities atau iPod gitu, mereka juga pasti mostly punya fitur seperti ini, cuman mungkin bahasanya agak sedikit berbeda, tapi semuanya itu sama lah gitu. Fiturnya sama,
tapi bahasanya sedikit berbeda mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah fitur yang gue mau bahas, yaitu adalah feature order. Nah, ini ya, di sini ada feature order. Nah, feature order ini terdiri dari 4 bagian penting menurut gue. Yang pertama itu buy order, buy order. Yang kedua itu sell order. Yang ketiga amend order. Dan yang terakhir itu withdraw order. Buy order ini apa sih? Buy order ini adalah fitur yang kalian gunakan kalau kalian mau membeli suatu saham gitu ya. Jadi misalnya kalian mau beli, kalian udah analisa nih dari pakai multi chart ini, terus kalian lihat, oh KLBF ini kayaknya bagus buat beli. Terus kalian ke buy order. Nah, kalian bawa buy order, kalian ketik kodenya. Kalau di sini kebetulan udah KLBF ya. Misalnya kita ganti ya, kita mau beli BMRI misalnya Mandiri, kita ketik BMRI. Nah, kemudian dia muncul. Kita lihat kemudian di sini ada harga bid dan harga offer. Kalau kalian mau beli, pasti kalian itu akan ngebid. Jadi kalian harus lihat harga di pertama harga runningnya sekarang ya. Harga runningnya sekarang itu 9.700. Nah, di sini kita lihat di bid offer. Di offer ini adalah maksudnya berapa banyak sih orang yang mau ngejual sahamnya gitu. Nah, berarti di harga 9.700 ada 35 lot yang mau dijual. Kalau kalian mau langsung beli, nggak mau ngantri, kalian bisa langsung tembak harga 9.700. Tapi kalau kalian pengen harga yang lebih murah dari ini, bisa kalian masukin aja. Misalnya kalian mau di harga 9650 gitu ya. Terus kalian mau lotnya misalnya 100. Nah, ketika kalian enter, di sini kalian ketik send, nanti order kalian ini 9650 ini akan masuk ke antrian di bid. Jadi order kalian akan masuk di 960 sebesar 100 lot. Berarti ini ketika ini misalnya ini sekarang 2.349 lot. Ketika kalian send, dia akan bertambah 100 slot karena di sini kalian volumenya 100 ya, 100 slot. Jadi di sini akan bertambah sebanyak 100 slot seperti itu. Dan setiap kali kalian mau eksekusi, biasanya itu broker-broker akan mengharuskan kalian untuk memasukkan PIN. PIN ini adalah 6 angka kalau di Daiwo ya. Terus kalian harus memasukkan PIN-nya, baru kalian bisa mengeksekusi order kalian atau melakukan konfirmasi di order kalian. Oke, berikutnya ada sell order. Nah, sell order ini nggak beda jauh sama buy order ya. Kebalikannya, jadi kalau tadi buy order kalian mau beli suatu saham, dan maka sell order ini adalah ketika kalian ingin menjual suatu saham. Sama, misalnya kalian, tapi gini ya, kalau kalian mau menjual sesuatu itu kalian nggak bisa menjual sesuatu yang kalian nggak punya barangnya. Jadi kalau sell order ini hanya berguna kalau kalian sudah mempunyai suatu saham. Misalnya kayak tadi kalian sudah beli BMRI dan kemudian kalian tunggu ternyata 2 jam atau 3 jam berikutnya BMRI sudah naik 1%. Terus kalian mau jual. Nah, kalian bisa ketik di sini. Ketik kodenya BMRI. Kalau misalnya kalian punya barangnya di kolom ini yang stock balance ini, itu nanti akan keluar BMRI gitu. Tapi karena gua nggak punya barangnya sekarang, jadi ini nggak keluar ya. Seperti biasa, kalian kalau mau jual harganya kalian bisa patokannya di bid offer ini. Nah, kalau misalnya menjual, tadi kan kalau kita beli kita lihatnya offernya ya, harga runningnya berapa terus offernya berapa. Sekarang kebalikannya, kalian lihat harga runningnya berapa terus kalian lihat bidnya berapa. Kalau kalian nggak mau ngantri, langsung enter harga yang bid yang tersedia isinya 9675, kalian enter langsung saham kalian kejual, nggak pakai antri-antri. Tapi kalau kalian pengen jual di harga yang lebih tinggi, misalnya kayak 9.750 gitu ya, kalian bisa enter di sini, enter 9.750, nanti antrian harga kalian akan masuk ke kolom offer sini loh. Jadi di sini ada 6.330 lot antrian yang Anda harus tunggu sebelum order kalian yang kalian masukkan itu bisa terjual seperti itu. Tapi kalau gue sih jarang ya ngantri-ngantri. Kalau misalnya harganya sudah harga running 9.700, harga bidnya udah oke 9.75, gue pasti langsung hajar di 9.75 karena gue orangnya malas ngantri. Oke, kemudian lanjut ke amend order. Amend order ini apa? Amend order ini berguna untuk merubah kondisi order kalian. Jadi maksudnya misalnya kalian tadi buy order atau sell order gitu ya, terus kalian ada salah input di price-nya atau di volumenya, terus kalian udah masuk antrian nih, kalian mau ganti, selama harga tersebut belum terdan atau belum tereksekusi, kalian bisa ganti kondisinya itu dengan menggunakan amend order gitu. Jadi kalian tinggal masukin PIN, klik load,
Kemudian dia akan muncul nih order-order apa aja yang sudah ada gitu ya. Jadi kalian langsung bisa edit ordernya tersebut gitu. Kemudian withdraw order. Withdraw order ini berguna untuk meng-cancel order yang sudah kalian lakukan, buy ataupun sell, sama. Jadi kalau misalnya kalian sudah input ya buy order atau sell order, terus kalian pikir-pikir lagi, nggak jadi ya kayaknya nih, nanti aja deh jualnya. Nah, kalian bisa buka kolom withdraw ini, terus kalian masukkan pin seperti biasa, load, nanti keluar, kalian klik, dan kalian klik send. Ketika kalian klik send ini, order kalian, buy order maupun sell order kalian yang kalian pilih, kondisinya itu akan hilang gitu. Jadi ordernya akan ke-cancel. Tapi kalau sudah tereksekusi itu tidak berlaku ya. Kalau sudah terklik di sini dan, maka order kalian nggak bisa diganggu gugat, maka itu udah tereksekusi gitu. Jadi nggak. Kemudian order list. Order list ini berguna untuk melihat order-order apa aja sih yang sudah kalian lakukan gitu ya, sudah kalian eksekusi gitu. Jadi di sini juga bisa dilihat dari by date-nya. Bisa kita lihat misalnya kalian seminggu lalu sudah melakukan order apa, kalian lupa gitu ya, kalian mau ngecek, mau nge-recheck lagi gitu, kalian bisa menggunakan order list ini. Jadi kalian tinggal masukin tanggal berapa yang kalian pengen lihat ordernya, langsung klik load seperti itu. Nanti di sini akan keluar order-ordernya semua begitu. Kemudian yang terakhir adalah portfolio. Portfolio ini sangat penting ya, karena ini berguna untuk melihat kinerja dari saham kalian gitu ya. Jadi contohnya misalnya saya lihat di sini. Nah, pada stok portfolio ini kalian akan melihat saham-saham apa aja sih yang sudah kalian pegang gitu. Dan di sini juga bisa terlihat lotnya berapa, harga lastnya berapa, terus value-nya berapa, terus kalian rugi atau untungnya berapa dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk persen gitu ya. Itu semua akan terlihat di portfolio ini gitu. Jadi di sini ini portfolio ini sangat penting ya. Nah, kalau di sini ada portfolio return, kalian bisa melihat perkembangan dari portfolio kalian gitu ya. Ya, seperti itu sih. Jadi ini portfolio ini memang salah satu fitur yang sangat penting untuk meng-track kinerja dari portfolio saham-saham yang kalian sudah beli gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah beli, misalnya kalian punya 5 saham, ada BMRI, ada BCA, ada WSKT atau segala macam gitu ya, ada misalnya ada 3 saham itu. Kemudian kalian mau lihat kinerja mereka, di sini akan terlihat rugi atau untungnya, terus lotnya berapa segala macam, itu akan terlihat semua di portfolio. Oke, mungkin segitu dulu dari yang platform dari saham online trading. Kemudian di sini nanti gue akan coba ngebahas tentang yang forex ya. Jadi kalau forex itu sangat berbeda dengan saham. Kalau saham ini terlihatnya banyak ya, kayak ada stok ini, ada multi chart, ada buy order, ada stock composite, ada buy order, banyak terlihat di saham. Tapi kalau di forex itu jauh lebih sedikit dan lebih simple gitu ya. Mungkin kita akan lebih bahasnya itu nanti malahan bukan fitur-fitur seperti ini, tapi melainkan fitur-fitur untuk menganalisanya. Di forex lebih banyak seperti itu. Oke guys, mungkin sekian dulu penjelasan tentang platform dari trading online saham. Yang kebetulan kali ini gue menggunakan Dewo. Apapun platform trading kalian itu pasti mirip-mirip gitu ya. Dari misalnya, jadi fiturnya itu pasti mirip-mirip. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian baru mau mulai. Kalian bisa mulai langsung dengan menelpon broker kalian masing-masing dan minta platform trading online-nya. Pasti hasil banyak yang mirip-mirip seperti ini fiturnya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari gua. Semoga penjelasan dari platform ini bisa memberikan kalian informasi ya untuk memulai trading online gitu. Kalau gitu misalnya, mendingan lu berdua yang jauhin si Elsa, gebukin aja ke orang. Biasanya gebukin aja Iya. Halo, what's up? Boom, syaka-syaka lapa.